Ya, selamat malam semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur selalu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan Yesus, melakukan perintahnya hari ini sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan renungkan firman Tuhan Yesus mengenai pemuritan, lanjutan daripada pemuritan tanggal 21 Februari di poin yang keempat. Ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pemuritan kita. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ulangi Arum, Dipo, dan Omas Sumarsi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan Sis Popo, hafal nggak? Nggak bisa ya? Oke, keluarga Bapak Hadi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita dipilih dari segala bangsa, sama-sama tapi di mute. Kita dipilih dan jadi umatnya. Kita dipilih
dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih menjadi umat-Nya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih menjadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Ibu Penatua berdoa untuk pelayanan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami boleh beribadah, pemuritan pada malam ini. Sucikan, kuduskan kami rindu belajar akan firman, menjadi murid-murid yang boleh berkenan kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya hikmat dan tuntunan daripada Tuhan Kudus ada pada kami semua. Urapi kami dan juga urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Darius Rogerius yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ayat pemuritan yang sudah terkenal itu di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, pemuritan kita pada tanggal 21 Februari 2025 yang lalu tentang alasan-alasan menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama sudah diuraikan, kita telah mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus, sehingga kita melakukan kehendak-Nya, perintah-Nya, pengajarannya, amanat agung, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, mengenal kebenaran Tuhan Yesus melalui pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kita mesti diajar melakukan kehendak Bapa di surga. Ketiga, di dalam pemuritan kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus
yang selalu memberikan damai kepada kita. Yang keempat, yang hari ini kita akan uraikan lebih jauh lagi tentang transformasi hidup, yaitu Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Yang kelima, kita mendapat kekuatan melalui pemuritan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang keenam, melalui pemuritan kita mengembangkan hubungan kita dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, sehingga kita semakin intim dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, pasti kita mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan secara rohani, jasmani, dan materi yang kita butuhkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan merenungkan lebih jauh lagi tentang yang keempat, transformasi hidup melalui pemuritan. Saudara, kita tahu transformasi itu perubahan hidup yang kita alami ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Ada yang menggambarkan bahwa transformasi itu seperti ulat yang berubah menjadi kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, yang luar biasa bagusnya. Dari mulai ulat yang mungkin kita jijik untuk memegangnya, tapi setelah transformasi dia menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Kita suka melihatnya. Demikian pula hidup kita yang dahulu, yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran dan harus dihukum, ya, tidak ada hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, itu mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Bahkan kita akan semakin heran melihat kehidupan kita yang diubah oleh Tuhan Yesus. Dan kita mengalami perubahan yang signifikan, yang jelas, yang dahsyat, yang luar biasa ketika kita hidup di dalam proses pemuritan ini. Itu sebabnya, saudara, pemuritan itu yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah satu perintah yang luar biasa yang harus dilakukan oleh gereja. Dan ternyata memang banyak gereja hari-hari ini kehilangan pemuritan. Ya, mereka lebih suka penginjilan, lebih suka yang lain-lain. Padahal amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Ada aspek-aspek dalam kehidupan transformasi, saudara, yang harus kita renungkan, yaitu perubahan hati dan pikiran kita. Ketika kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, firman-Nya merubah hati kita, merubah cara kita berpikir, merubah kehendak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diubah pikirannya dan hatinya oleh Tuhan Yesus, oleh firman-Nya yang ajaib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kemudian pembentukan karakter kita. Ketika kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus terus membentuk karakter kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tambah hari tambah lebih baik lagi. Dan firman Tuhan terus mengubah kehidupan kita, sehingga kita mulai memiliki nilai-nilai seperti buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, dan memang itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa terus mengiring Tuhan Yesus. Yang ketiga, melalui transformasi kehidupan kita akan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan pada kita bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, selalu, setiap hari, 24 jam satu hari, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Harap kita mengingatnya, saudara, karena kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di rumah kita, maka kita akan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak menjadi orang-orang yang
murung, tidak menjadi orang-orang yang hatinya susah, tetapi kita terus membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan perubahan transformasi itu merubah perilaku kita. Menjadi murid Tuhan dapat membawa perubahan dari perilaku kita, sehingga kita membuat diri kita mempunyai nilai-nilai kekristenan dan lebih berdampak positif bagi masyarakat. Sehingga kita boleh menjadi berkat kemanapun kita pergi, dan Tuhan Yesus selalu dimuliakan di dalam hidup kita. Beberapa contoh transformasi hidup melalui pemuritan adalah perubahan dari kehidupan yang penuh dosa menjadi kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang sebelumnya hidup dalam dosa dapat mengalami perubahan yang signifikan setelah mengalami pemuritan dan menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga akan ada peningkatan di dalam pelayanan dan misi. Kalau orang sudah dimuridkan atau sedang dimuridkan, maka kita akan rindu untuk melayani Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan menjadi murid Tuhan Yesus terus akan kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Pemuritan dapat membawa juga seseorang untuk lebih lagi terlibat di dalam pelayanan dan membuatnya lebih lagi berdampak positif di dalam masyarakat. Sehingga dalam pelayanan kita nggak akan pernah mengeluh. Dalam mengalami transformasi hidup melalui pemuritan, maka kita akan membuka diri untuk perubahan. Jadi sampai seterusnya setiap hari kita harus membuka diri untuk perubahan sehingga kita selalu menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Seseorang perlu membuka diri untuk perubahan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya sehingga terus merubah kehidupan kita. Kita juga terus mengembangkan hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Kemudian mengalami pertumbuhan spiritual. Pemuritan dapat membawa seseorang mengalami pertumbuhan spiritual dan menjadi lebih lagi seperti Tuhan Yesus. Demikianlah pemuritan kita harus kita kembangkan terus, baik di dalam ibadah minggu, dalam ibadah doa puasa, di dalam doa keliling, di dalam menara doa, di dalam ibadah pemuda sehati, di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah pemuritan itu terus kita laksanakan, terus kita berubah di dalamnya, sehingga kita menjadi berkat dan berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita nggak akan tinggalkan pemuritan, karena pemuritan itu adalah perintah Tuhan Yesus buat kita semua, untuk kita menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia, kita berdoa bagi suku-suku bangsa Indonesia, kita berdoa bagi umat pilihan Tuhan bangsa Israel, kita berdoa buat dunia ini supaya semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikianlah pemuritan kita, biarlah semuanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tambah hari kita tambah dekat dengan Tuhan Yesus, tambah hari kita tambah berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, tambah hari kita tambah menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan dalam Tuhan Yesus, mari kita percaya tidak ada yang sia-sia. Pasti Tuhan perhitungkan untuk memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan, dan Tuhan Yesus hadir selalu di dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui pemuritan terjadi transformasi di dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus, sehingga kami terus diubahkan menjadi semakin dekat, semakin indah, semakin
segambar dengan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kami semua. Berkati setiap kami yang ikut pemuritan pada malam hari ini ya Bapa. Kami mau meresponi firman-Mu di dalam Matius 28 ayat 19-20 untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan bisa juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memuridkan banyak orang. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biar pemuritan ini terus dipimpin Tuhan Roh Kudus, terus semakin dalam sehingga kami memiliki timbul buah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang boleh kami renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah persembahan pemuritan ini akan dipakai untuk kegiatan pemuritan dan kegiatan yang lain di GBI Hati Kudus. Kita bawa kepada Tuhan Yesus, memberikan persembahan kita dengan satu pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sekali lagi, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Marilah kita saling mendoakan supaya kita sembuh, supaya kita dipulihkan. Nanti saya berdoa buat keluarga Penatua, nanti Pak Hadi berdoa buat keluarga Arum, dan nanti Arum berdoa buat keluarga Gembala. Dimulai dari tempat saya, biar Ibu Gembala yang berdoa buat keluarga Penatua. Pada saja yang kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh datang kepada Tuhan Yesus untuk menyenangkan hatimu ya Bapa, dan kami rindu semua boleh berkenan kepada Tuhan Yesus dan kuduskan setiap kami, ampuni kami ya Bapa, banyak kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan dosa kami. Kami mohon ampun ya Bapa, biar melalui pemuritan ini kami lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih intim kepadamu ya Bapa di surga Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua dan Ibu Penatua. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Bapa. Berkati anak-anak mereka ya Bapa, berkati Oma yang masih ada di sini. Biar Oma mengalami kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan pekerjaan Bapak Penatua ya Bapa, biar Kau memberkati apa yang dilakukan, boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkatinya ya Bapa dalam pekerjaannya. Kami serahkan Ibu Penatua, biar Kau pakai lebih lagi ya Bapa, biar nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan. Berkati ya Bapa seluruh kehidupan keluarga ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan keluarga Bapak Penatua berdoa buat keluarga. Pak, maaf Pak, suaranya kecil, nggak kedengeran. Jadi kami doa buat siapa Pak? Oh, bentar Pak. Ini Suaranya kecil banget. Kami doa buat siapa? Arum ya Pak? ya, gimana suara saya udah bisa pulih? Mendingan. Tapi masih kecil. Masih ya. kecil. Oh ya, Kecil, Pak. artinya nih Pak. Iya. Ya, untuk keluarga Arum Pak. Oh ya. Oke.
Ya. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Ibu Sumarsi, biar kiranya Ibu Sumarsi tetap sehat, sukacita, dia mengalami kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Biar kiranya juga Tuhan Yesus yang melindungi Ibu Sumarsi, Arum, juga Ibu, biar kami percaya Tuhan Yesus juga selalu menyertai mereka. Juga berkati Arum untuk kesehatannya, untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya. Kami percaya Tuhan juga mengasihi Arum sehingga apapun yang Arum kerjakan, Tuhan Yesus memberkati dan menyertainya. Dan kami rindu biar Tuhan Yesus semakin terus menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan Arum, sehingga mereka selalu berbahagia atas pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan Ibu Sumarti dan Arum. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapa. Untuk kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala. Kau yang memberkati beliau Bapa dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitasnya Bapa, dalam kehidupannya. Diberikan kesehatan sempurna, diberikan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna, sehingga Bapak Ibu Gembala sehat, panjang umur, selalu diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Kami berdoa juga untuk Mbak Messi, berkati dalam seluruh kehidupannya, dalam pelayanannya, bahkan juga dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga selalu ada bersama-sama dengan Mbak Messi dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitasnya, sehingga Mbak Messi sehat, bisa memuliakan nama Tuhan Yesus lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Bro Divo. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Bro Divo terus-menerus untuk memberkati banyak jiwa-jiwa untuk pemuda sehati. Mari Tuhan Kau pakai Bro Divo senantiasa dalam pelayanan, dalam seluruh kesehatannya. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati juga masa mudanya dengan pengharapan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Dan lagi kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Gembala, biar semua dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus, anak bantu cucu mereka biar semua dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Messi berdoa buat Popo. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat Popo Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau yang berkati kehidupannya, biar Kau yang menjamah seluruh kehidupannya Bapa. Apapun kerinduannya, biar Engkau Tuhan yang mendengarkannya ya Bapa. Terlebih buat kesehatannya Tuhan. Mari Engkau pulihkan Bapa, biar dia boleh semakin sehat dan terus sehat Bapa. Dan biarlah melalui kehidupannya namamu boleh ditinggikan, diagungkan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang di sekitarnya, biar hidupnya boleh mencerminkan Kristus dalam hidupnya ya Bapa. Berkati seluruh sisi rumahnya Bapa. Firman-Mu katakan kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga boleh diselamatkan juga Maria Tuhan. Biar melalui Popo Tuhan, keluarganya juga boleh menangkan Bapa, keluarga boleh diselamatkan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Biar melalui Popo Bapa, keluarganya boleh diselamatkan ya Bapa, pakai Popo untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan Popo Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada akhirnya ya Tuhan Yesus, kami mohon biar Roh Kudus menjadi mentor atas kehidupan kami, terus menuntun kami untuk berubah terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, pribadi yang selalu memuliakan Tuhan Yesus, pribadi yang selalu rindu melayani Tuhan Yesus, pribadi yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus, biarlah firman yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kami menjadi murid-Mu dan memuridkan orang lain. Tuhan pakai gereja-Mu untuk memuridkan. Kami berdoa biar setiap ibadah di GPHT Kudus juga menjadi ibadah pemuritan dan jemaat boleh belajar terus-menerus akan firman Tuhan Yesus.
Kami minta ampun bagi jemaat yang belum mau meresponi pemuritan, walaupun sebulan sekali. Tuhan ampuni mereka, biar mereka diberikan kerinduan untuk ambil bagian di dalam pemuritan. Kami percaya melalui pemuritan hidup kami akan berdampak dahsyat dan luar biasa, sebab kami selalu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam pemuritan malam hari ini ya Bapa. Kami sadar masih banyak kekurangan kami, tetapi biar Roh Kudus terus memperbaikinya, biar semakin hari kami semakin lebih baik lagi di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memuridkan segala bangsa. Terima kasih ya Bapa, kami memberkati Zoom yang dipakai di mana-mana untuk pemberitaan Injil yang luar biasa, sampai ke ujung-ujung bumi. Selama ada internet, mereka bisa mendengar nama Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus harus diberitakan di mana-mana di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, biar gerejamu terus memuridkan dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, biar kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa di surga melindungi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami di dalam seluruh kehidupan kami semua. Kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang yang duduk dalam lindungan Bapa Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Tuhan Yesuslah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami, Bapa di surga, tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa telah diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, dan kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru hanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapak Penatua berdoa buat persiapan perjamuan kudus, buat seluruh jemaat, supaya mereka sungguh-sungguh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau besok ada perjamuan kudus. Bapak, terima kasih. Mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, Putramu yang tunggal, yang sudah menebus kami. Dengan darah Tuhan Yesus kami diselamatkan, dengan darah Tuhan Yesus kami dikuduskan, darah Tuhan Yesus yang memulihkan kami. Terima kasih Bapak, biarlah seluruh jemaat boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mempersiapkan dirinya untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih Tuhan dan kekudusan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang menutup setiap kami
dengan tembok berapi kudus Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu ataupun menjamah seluruh jemaat GBT Kudusmu ini. Sehingga kami boleh bersatu hati, bersatu kasih di dalam perjamuan kudus besok hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ibadah pemuda sehati besok akan dilaksanakan jam 4 sore. Biarlah Tuhan Yesus hadir dan menjamah kami semua, khususnya anak-anak muda ya Bapa. Biar kami tetap eksis, tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Saatnya kami rindukan berkat dari Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman percaya dan ucapan syukur. Dan Tuhan pasti menyertai ketika kami istirahat. Dan Tuhan memberikan pemulihan bagi tubuh kami yang lelah, sehingga kami menjadi refresh kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan di foto. Ya, boleh dibuka semuanya. Pak Gembala, ada Bu Gembalanya? Oke. Bu Messi mau dibuka nggak? Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Ya, 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha mulia, Tuhan Yesus maha dahsyat, Tuhan Yesus maha agung, Tuhan Yesus juru selamat dunia. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.